Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan membahas tentang trigonometri, bab matematika peminatan, kelas 11. Kali ini, saya akan membahas 3 subbab, yaitu persamaan trigonometri, identitas trigonometri penjumlahan dan selisih dua sudut, dan identitas perkalian dan penjumlahan atau selisih sinus dan kosinus. Sebelum itu, untuk kita belajar di trigonometri kali ini, sebaiknya teman-teman sudah hafal tabel sudut istimewa supaya lebih mudah untuk kita mempelajari ke depannya, dan juga kita harus paham tentang kuadran dalam trigonometri, juga tentang 360 derajat sama dengan 2π karena biasanya soal meminta kita untuk dalam bentuk π supaya kita tidak bingung. Kita langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang persamaan trigonometri. Di sini dibagi menjadi 3 pembahasan, yaitu sin X sama dengan sin alfa, cos X sama dengan cos alfa, dan tan X sama dengan tan alfa. Yang pertama kita akan membahas tentang sin X sama dengan sin alfa. Rumus pertama, X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Rumus yang kedua, X sama dengan 180 derajat min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Kita langsung ke contoh soal ya teman-teman supaya lebih mudah untuk dipahami. Terdapat persamaan trigonometri sin X sama dengan setengah untuk X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Kita langsung ke penyelesaiannya. Pertama, kita ubah dulu dari bentuk setengah ini ke dalam bentuk derajat. Kita bisa lihat di tabel bahwa sin setengah bernilai 30 derajat. Kita langsung bisa tuliskan di sini ya teman-teman, sin 2x sama dengan sin 30 derajat. Lalu tahap yang pertama, kita cari nilai x dengan rumus yang pertama. Rumus yang pertama kita tuliskan 2x sama dengan 30 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Lalu di rumus harus x, tidak boleh 2x. Oleh karena itu, duanya kita pindah ruas, yang awalnya kali menjadi bagi. 30 derajat dibagi 2, 15 derajat. 360 derajat dibagi 2 sama dengan 180 derajat. Kemudian, K dapat kita ganti dengan bilangan bulat. Karena yang diminta di sini positif dan tanda di sininya juga positif, maka disarankan untuk mencari nilai K-nya, kita mencoba nilai K-nya dengan nilai yang positif. Kita mulai dari 0. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 15 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat sama dengan 15 derajat. K sama dengan 1, maka X Untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 15 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat sama dengan 195 derajat. Untuk K2 juga dilanjutkan seperti itu, tetapi 2 dikali 180 derajat saja sudah 360 derajat. Ditambah 15 derajat sama dengan 375 derajat. Sedangkan batas akhir yang diminta di sini adalah 360 derajat, yang berarti 375 derajat tidak memenuhi permintaan persamaannya tadi. Oleh karena itu 375 derajat tidak masuk ya teman-teman. Oke, tahap yang kedua, cari nilai dengan rumus yang kedua. Kita tulis dulu rumusnya supaya tidak bingung nanti ya. Sama seperti tadi tahapannya, kita tulis ulang dan kita bagi 2 supaya si 2x ini menjadi x ya, teman-teman. Sama caranya seperti tadi. Di sini sudah ditemukan jika K sama dengan 0 maka x-nya 75 derajat. Jika K sama dengan 1 sama dengan 255 derajat. Jika K sama dengan 2 maka x sama dengan 435 derajat. Nah, sama seperti tadi teman-teman. Kita perhatikan yang K sama dengan 2 hasilnya 435 derajat, yang berarti tidak memenuhi dikarenakan X yang diminta tidak lebih dari 360 derajat.
Tahap yang selanjutnya kita tulis himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya di sini berisi tentang XX yang tadi kita sudah cari ya teman-teman. Kita urutkan dari yang terkecil yaitu dari 15 derajat, 75 derajat, 195 derajat, dan 225 derajat. Oke. Selanjutnya kita ke pembahasan yang kedua dalam persamaan trigonometri, yaitu cos X sama dengan cos alfa. Rumus yang pertama, X sama dengan alfa plus K dikali 360 derajat. Dan rumus yang kedua yaitu X sama dengan negatif alfa ditambah K dikali 360 derajat. Kita langsung ke contoh soal. Ya tadi kalau ada yang belum paham, jadi jika ada cos X sama dengan cos alfa, maka ini yang X dan ini yang alfa. Jika bertemu dengan soal yang seperti ini, kita anggap saja cos yang di sebelah kiri merupakan X dan cos yang di sebelah kanan merupakan alfa. Di sini diminta untuk X lebih dari sama dengan 0 derajat dan kurang dari sama dengan 360 derajat. Tahap yang pertama, seperti yang tadi, kita tulis dulu rumusnya, teman-teman. Di sini kita tulis juga persamaan yang berada di sini. Lalu kita jadikan satu ruas X-nya supaya dapat kita olah. Setelah itu, ditemukan negatif 2X ditambah 4X sama dengan 100 derajat dikurang 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Min 2X ditambah 4X sama dengan 2X. 100 derajat dikurang 60 derajat sama dengan 40 derajat. K dikali 360 derajat tetap ya. Nah, karena di sini masih 2X, maka harus dipindah ruas lagi supaya di sininya menjadi X. Dibagi 2 ke ruas yang sebelah kanan ya, teman-teman. Seperti caranya seperti tadi sama. Kita masukkan nilai K-nya seperti sebelumnya. Di sini ditemukan K sama dengan 0 sama dengan K sama dengan 0, maka X sama dengan 20 derajat. K sama dengan 1, maka X sama dengan 200 derajat. K sama dengan 2, maka X sama dengan 380 derajat. Ini melebihi ya teman-teman, karena tadi sudah jelas yang diminta X kurang dari sama dengan 360 derajat. Yang kedua, kita cari dengan rumus yang kedua, yaitu rumus X sama dengan negatif alfa ditambah K dikali 360 derajat. Oke, kita masukkan lagi persamaannya tadi. Nah, di sini hasilnya negatif. Jadi kita kalikan negatif ya teman-teman. Ini nilai alfanya, karena min alfa berarti sama dengan negatif dikali alfa. Negatif 100 derajat negatif dikali 100 derajat sama dengan negatif 100 derajat. Negatif 44x 4 negatif dikali negatif 4x sama dengan positif 4x. Selanjutnya sama yang seperti tadi, kita jadikan satu ruas, lalu kita operasikan. Berarti hasilnya negatif 6x sama dengan negatif 160 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Masih negatif 6x. Berarti dibagi ke sini ya teman-teman, kita pindah ruas lagi. Seperti ini ya teman-teman, ini negatif dibagi negatif maka hasilnya positif. Positif dibagi negatif maka hasilnya negatif. Oke, kita lanjut operasi yang tadi. Tadi dikecilkan ya teman, 160 derajat per 6. Kita sama-sama bagi dengan angka 2, jadinya 80 derajat per 3. Ini rumusnya sudah kita temukan. Jika tanda negatif, maka kita carikannya, coba-cobakannya dimulai dari 0 sampai dimulai dari 0 turun ya. Jadi ke bilangan-bilangan yang negatif. Karena kalau nanti ini positif, maka dia tidak akan memenuhi. Begitu ya teman-teman.
Kita sama seperti cara yang tadi, di sini temukan K sama dengan 0, maka X sama dengan 26,67 derajat. K sama dengan negatif 1, maka X sama dengan 86,67 derajat. K sama dengan negatif 2, maka X sama dengan 146,67 derajat. Dan K sama dengan negatif 3, maka X sama dengan 206,67 derajat. Seperti itu ya teman-teman, sampai di K sama dengan negatif 6. Kenapa berhenti di sini? Karena hasilnya sudah melebihi yang diminta. Begitu teman-teman. Setelah sudah sampai melebihi, lalu sekarang kita tuliskan himpunan penyelesaian persamaannya tadi. Kita tuliskan seperti yang tadi X-nya teman-teman ya. Di sini sudah jelas. Lalu yang selanjutnya ada rumus yang kelima dan pembahasan yang ketiga, yaitu tan X sama dengan tan alfa. Rumusnya hanya satu ya teman-teman. X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat. Sama seperti tadi yang ditanya himpunan penyelesaian dari persamaan 2X sama dengan negatif 1 untuk X lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 360 derajat. Sama seperti tadi tahapannya, tuliskan rumus, dan di sini tan 2X sama dengan negatif 1. Nih kita pakai yang ini ya teman-teman. Dia berbentuk negatif. Jadi kita lihat di mana yang bernilai negatif di kuadran berapa. Tan bernilai negatif ada di kuadran 2 dan kuadran 4. Kita mau pakai yang mana? Ini saya menggunakan yang di kuadran 2 ya teman-teman. Pakai tan 135 derajat yang bernilai negatif 1. Oke, lanjut seperti yang tadi. Masukkan nilainya dan ubah dari 2X ubah menjadi X. Lalu masukkan K-nya. Ini nilainya positif ya, maka nilainya 0, K-nya lebih dari sama dengan 0 ya teman-teman. Lalu kita cari sampai dia melebihi batas yang diminta. Kalau sudah melebihi batas yang diminta, hentikan pencarian, lalu kita tuliskan himpunan penyelesaian. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua pada materi trigonometri, yaitu identitas trigonometri penjumlahan dan selisih dua sudut. Yang pertama ada sudut kosinus. Rumusnya cos alfa ditambah beta sama dengan cos alfa dikali cos beta dikali sin alfa dikurang sin alfa dikali sin beta. Jika cos alfa dikurang beta, maka cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Jika diperhatikan di sini terdapat perbedaan tanda ya teman-teman. Jika cosnya ini positif, tanda ini positif, maka di sini negatif. Sementara jika di negatif di ruas sebelah kirinya dia negatif, min, maka di ruas kanannya plus. Begitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita ke contoh soal supaya lebih mudah dipahami ya. Tentukan nilai cos dari serat. Tentukan nilai dari cos 105 derajat. Cos 105 derajat kita ubah ke sudut istimewa ya, supaya lebih mudah gitu mengerjakannya. 105 derajat ini bisa kita pecah menjadi 60 derajat ditambah 45 derajat. Jika sudah ditemukan berarti ini berbentuk positif, berbentuk plus. Kita menggunakan rumus yang ini, rumus yang atas, rumus yang pertama. Kita masukkan nilainya, cos alfa ditambah cos beta, maka kita masukkan nilainya cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa dikali sin beta. Lalu kita masukkan nilainya, sebelah kiri alfa dan sebelah kanan beta ya teman-teman. Kita masukkan, berarti jadi cos 60 derajat ditambah 45 derajat.
Kita masukkan nilai alfanya 60 derajat, nilai betanya 45 derajat, begitu juga yang di sebelah kanan. Lalu kita lihat di tabelnya tadi, cos 60 derajat bernilai setengah, cos 45 derajat bernilai 1/2 akar 2, dikurang sin 60 derajat bernilai 1/2 akar 3, dikali sin 45 derajat bernilai 1/2 akar 2. Setelah itu bisa kita operasikan. 1/2 dikali 1/2 akar 2, 1/4 akar 2. Negatif 1/2 akar 3 dikali positif 1/2 akar 2, maka hasilnya negatif 1/4 dikali akar 6. Ini bisa kita keluarkan nilai 1/4-nya ya teman-teman ya. Kita keluar nilai 1/4-nya, dan yang di dalam kurung akar 2 dikurang akar 6. Gitu. Sama kok teman-teman. Jadi nilai cos 105 derajat adalah 1/4 dikali akar 2 dikurang akar 6. Untuk yang pengurangan sama aja teman-teman. Caranya sama aja seperti ini, cuman bedanya dia nanti di sininya tambah. Gitu, sama aja kok teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Sinus. Sin alfa ditambah beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Jika sin alfa dikurang beta, maka sin alfa dikali cos beta dikurang cos alfa dikali sin beta. Sama ya. Di sini tidak berlawanan tandanya. Jika di ruas kirinya plus, maka di ruas kanannya plus. Jika di ruas kirinya min, maka di ruas kanannya juga min. Sama ya teman-teman. Caranya sama yang seperti yang tadi. Di sini diminta tentukan nilai sin 75 derajat dipecah menjadi sudut istimewa. 75 derajat sama dengan 45 derajat ditambah 30 derajat. Sama nilainya. Kita masukkan nilai alfa dan betanya. Seperti yang tadi, sebelah kiri alfa dan sebelah kanan beta. Setelah itu ditemukan sin 45 derajat ditambah 30 derajat sama dengan sin 45 derajat dikali cos 30 derajat ditambah cos 45 derajat dikali sin 30 derajat. Setelah itu kita cari berapa nilai sin 45 derajat, cos 30 derajat, terus cos 40 derajat dan sin 30 derajat. Di sini sudah ditemukan. Lalu sama seperti yang tadi, ini 1/4-nya dikeluarkan teman-teman supaya lebih enak aja ngelihatnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga dalam identitas trigonometri ini. Tentang tangan. Sekarang tangan ya teman-teman. Ini rumusnya. Tan alfa ditambah beta sama dengan tan alfa ditambah tan beta dibagi 1 dikurang tan alfa dikali tan beta. Jika tan alfa dikurang beta sama dengan tan alfa dikurang tan beta dikali 1/tan alfa dikali tan beta. Kita lihat di sini tandanya sama ya teman-teman. Yang berbeda yang di bawahnya. Yang plus jadi min, yang min jadi plus. Tapi kalau atasnya sama, begitu ya teman-teman. Kita ke contoh soal sama seperti yang tadi. Di sini yang diminta tan 15 derajat. Oke, ini yang ditanya tan 15 derajat. Maaf ya, tadi lupa nulis. Kita lanjut. Tan 15 derajat merupakan tan 45 derajat dikurang 30 derajat. Seperti yang tadi teman-teman. Dibuat ke sudut istimewa. Setelah itu kita masukkan nilai alfa dan betanya. Kita masukkan ya teman-teman. Ini udah ketemu tan 45 derajat dikurang tan 30 derajat dibagi 1 ditambah tan 45 derajat dikali tan 30 derajat. Di sini udah ada pengoperasiannya teman-teman. 1 dikurang 1/3 akar 3. 1 itu tan 40 derajat sama dengan 1. Dikurang tan 30 derajat itu 1/3 derajat. 1/3 akar 3 maaf. Dan 1 ini tetap tan 45 derajat 1. Dan tan 30 derajat 1/3 akar 3. Ini kita operasikan. Kita samakan penyebut.
kita samakan penyebut 3 dibagi 1 sama dengan 3 dikali 1, 3 dikurang akar 3. 1/3 dengan akar 3/3 sama ya teman-teman, karena koefisiennya 1 jadi tidak perlu ditulis. Sama yang di bawah dibuat seperti itu juga teman-teman. Kita bisa coret 3-nya karena pembagian dalam pecahan itu dibalik, perkalian tapi dibalik gitu. Setelah itu kita lanjut, jadi 3 min akar 3 per 3 plus akar 3 dikali 3 min akar 3 per 3 min akar 3. Kita kalikan 3 kali 3 9, negatif akar 3 dikali 3 negatif 3 akar 3. Lalu 3 dikali 3 9, 3 dikali negatif akar 3 hasilnya negatif akar 3. Negatif akar 3 dikali 3 negatif 3 akar 3. Negatif 3 akar 3 dikali negatif 3 akar negatif 3 akar 3. Negatif akar 3 dikali negatif akar 3 hasilnya positif 3. Negatif bertemu hasilnya positif. Lalu karena ini tandanya berbeda, kita bisa langsung kalikan aja. Yang kiri sama yang kiri, yang kanan sama yang kanan. 3 kali 3 9. Dan akar 3, positif akar 3 dikali negatif akar 3 hasilnya negatif 3. Langsung ini hasilnya 12 dikurang 6 akar 3 per 6. Ini bisa kita sederhanakan. Kita coret, kita sama-sama bagi 6. 12 dibagi 6 2, 6 dibagi 6 1. Jadi sehingga hasilnya adalah 2 min akar 3 per 1. Jadi nilai tan A tan 15 derajat adalah 2 negatif akar 3. 2 min negatif akar 3. Oke, kita ke pembahasan selanjutnya, pembahasan yang ketiga dan terakhir pada video ini. Karena sudah saya bilang dari awal, saya hanya akan membahas 3 subbab saja, yaitu identitas perkalian dan penjumlahan atau selisih sinus dan kosinus. Yang pertama, identitas perkalian sinus dan kosinus. Di sini dibagi menjadi 2, yaitu identitas perkalian sinus dan kosinus dan penjumlahan atau selisih sinus dan kosinus. Di sini terdapat rumusnya. Rumus yang pertama ini dalam perkalian itu hasilnya dibuat sin semua, diubah atau hasil berupa sinus. Sin alfa dikali sin beta sama dengan setengah dikali sin alfa ditambah beta ditambah sin alfa dikurang beta. Untuk yang rumus yang kedua, cos alfa dikali sin beta, maka setengah sama dengan setengah dikali sin dikali alfa ditambah beta dikurang sin alfa dikurang beta. Kita perhatikan di sini yang menjadi perbedaan lagi-lagi tandanya. Sin kali cos plus cos kali sin min. Langsung ke contoh soal teman-teman. Di sini terdapat 2 contoh soal. Yang pertama, kita diminta untuk hanya merubah bentuk persamaannya menjadi penjumlahan atau selisih. Dan yang kedua, untuk menentukan nilainya. Saya akan menjelaskan yang menentukan nilainya teman-teman. Tentukan nilai 2 sin 75 derajat dikali cos 15 derajat. Sin alfa dikali cos beta sama dengan setengah. Masukkan rumusnya, yang tadi ini pakai rumus yang pertama tadi. Lalu kita masukkan nilainya, sama seperti operasi-operasi sebelumnya. Sebelah kiri alfa dan sebelah kanan beta. Kita masukkan nilainya. Jadi setengah 2 sin dikali 75 derajat ditambah 15 derajat ditambah sin dikali 75 derajat dikurang 15 derajat. Ini bisa dicoret ya teman-teman. Hasilnya setengah dikali 2 sin 90 derajat ditambah sin 60 derajat. Ini bisa dicoret karena sama-sama 2, jadinya 1. Sin 90 derajat itu 1 ditambah sin 60 derajat itu setengah akar 3. Jadi bedanya kalau misalnya dia yang ditanya nilai,
maka kita cari nilai sinnya. Nilai sin 90 derajat, sin 60 derajat, kita cari sin akhirnya. Tapi jika yang ditanyakan hanya perubahan bentuk, yang diminta hanya merubah bentuknya menjadi penjumlahan, maka hasilnya ini, teman-teman. Cukup sampai di sini saja operasinya. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua dari perkalian sinus dan kosinus. Jika yang tadi diubah ke dalam bentuk sin, maka yang kali ini diubah dalam bentuk cos. Cos alfa dikali cos beta sama dengan setengah, dikali cos dikali alfa ditambah beta, ditambah cos dikali alfa dikurang beta. Itu rumus yang pertama. Rumus yang kedua, sin alfa dikali sin beta sama dengan negatif setengah dikali cos dikali alfa ditambah beta dikurang cos dikali alfa dikurang beta. Sama, di sini ada dua contoh soal. Tapi saya akan lagi-lagi menjelaskan yang tentukan menilai, yang diminta untuk menentukan nilai. Sama seperti yang tadi, kita tuliskan rumus, kita masuk angkanya, negatif setengah dikali sin 75 derajat dikali sin 15 derajat. Karena yang diminta di sini adalah tentukan nilai dari sin 75 derajat dikali sin 15 derajat. Kita masukkan, ini alfa, ini beta, kiri alfa, kanan beta. Kita masukkan nilainya, sehingga negatif setengah dikali cos dikali 75 derajat ditambah 15 derajat dikurang cos dikali 75 derajat dikurang 15 derajat. Hasilnya negatif setengah, negatif 1/2, 75 derajat ditambah 15 derajat, 90 derajat, 75 derajat dikurang 15 derajat, 60 derajat. Cos 90 derajat nilainya 0, cos 60 derajat nilainya nilainya setengah. Negatif setengah dikali negatif setengah hasilnya 1/4. Jika yang diminta bentuk, maka operasinya hanya di sini, teman-teman. Tinggal kita bagi 2. Kita bagi 2 ya, teman-teman. Jadi jika ditanya bentuk, ini kita bagi 2. Ini juga dibagi 2. Jadi hasilnya negatif cos 45 derajat dikurang cos 30 derajat. Ini jika yang ditanya bentuk, dan ini jika yang ditanya hasil. Oke, yang kedua, identitas penjumlahan atau selisih sinus dan kosinus. Penjumlahan atau selisih sinus dan kosinus. Sama, di sini terdapat 3 rumus juga. Dua rumus, maaf. Yang pertama, penjumlahan atau selisih sinus. Bisa lihat rumusnya. Sin P ditambah sin Q sama dengan 2 sin setengah dikali P ditambah Q dikali cos setengah dikali cos dikali setengah dikali P min Q. Rumus yang kedua, sin P dikurang sin Q sama dengan 2 cos setengah, 2 cos dikali setengah dikali P ditambah Q dikali sin dikali setengah dikali P dikurang Q. Jika kita lihat di sini ya, teman-teman, posisinya dibalik ya, teman-teman, antara sin sama cosnya. Jika ditambah sin yang di depan, jika dikurang maka cos yang di depan. Di sini ada 2 contoh soal. Saya akan menjelaskan yang hasil, karena jika yang hasil kita akan sekaligus yang rumus juga. Di sini diminta untuk menentukan hasil sin 75 derajat ditambah sin 15 derajat. Kita tuliskan rumusnya, kita masukkan nilainya, sama seperti yang perkalian tadi. Caranya sama, tinggal kita masukkan. Ini alfa, ini beta, sama ya, teman-teman. Lalu kita lanjutkan. 2 sin dikali setengah dikali 75 derajat ditambah 15 derajat. Kerjakan dari dalam kurung dulu. 75 derajat ditambah 15 derajat, 90 derajat. 75 derajat dikurang 15 derajat, 60 derajat. Kita teruskan.
Kita bagi 2, 90 derajat dibagi 2, 45 derajat. 60 derajat dibagi 2, 30 derajat. Sama seperti yang tadi kita cari nilainya. Lalu ini sama 2,5 bisa kita coret. Ini hasilnya. Yang kedua, tentang penjumlahan atau selisih yang kosinus ya teman-teman. Ini rumusnya. Cos P ditambah cos Q sama dengan 2 cos dikali setengah dikali P ditambah Q dikali cos dikali setengah dikali P dikurang Q. Di sini kita lihat ada perbedaannya teman-teman antara yang ditambah dan dikurang. Jika yang ditambah maka dia hasilnya akan cos, jika yang dikurang maka dia nilainya akan sin. Terdapat 2 contoh soal sama seperti yang tadi, tapi saya akan menjelaskan yang nilai karena jika nilai akan sama dengan jika kita mencari nilai, maka secara tidak langsung kita juga mencari bentuk perkaliannya. Kita masukkan rumusnya. Kita masukkan angkanya seperti yang tadi. Cos 75 derajat ditambah cos 45 derajat alfa, beta. Kita masukkan nilainya. 75 derajat ditambah 15 derajat 90 derajat. 75 derajat dikurang 15 derajat 60 derajat. 2 turun. Ini dibagi 2, 90 derajat dibagi 2, 45 derajat. 60 derajat dibagi 2, 30 derajat. Lalu kita nilai cos 40 derajat itu 1/2 akar 2. Cos 30 derajat setengah dikali akar 3. Ini bisa dicoret ya teman-teman. 1 akar 2 ini tetap. Akar 2, 1 tidak perlu ditulis. Akar 2 dikali akar 3, akar 6. Dan setengahnya turun. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Untuk materinya, untuk dipelajari bisa kalian cek di blog saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.